Assalamualaikum, selamat datang di Daily Care. Aku Lia dan aku Sania. Nah, hari ini spesial ya, Spesial karena banyak makanan di depan kita. Berbagai macam nih ya. Iya, tapi bukan buat dimakan San. Bukan buat Hati-hati ya, bukan jangan dimakan ya. Jangan dimakan deh. Jadi hari ini kita mau ngapain? Kita mau battle kalori. Yap, battle kalori. Apa aja yang mau di battle? Ada popcorn, terus ada mie goreng juga, ada soft drinknya, ada salad, terus ada buah apel dan ada kentang goreng. Tentu ada Air putih, air mineral ya. Air mineral ya. Nah, kenapa sih makanan hari ini tuh adalah ini semua? Yang sering banget ya kayaknya kita makan. Karena kan sekarang lagi musim wabah corona, Ya, kita betul. disuruh stay at home. Nah, kenapa hari ini kita mau battle kalori nih, San? Iya, karena kita kan nggak tahu ini ya, setiap makanan tuh kalorinya tuh berapa. Jadi kita pengen tahu nih, mana yang kalorinya paling tinggi, mana yang sedikit gitu kalorinya. Karena kan nanti berpengaruh ke berat badan. Dan tentunya pengaruh terhadap berbagai macam penyakit. Iya, penyakit degeneratif di masa yang akan datang gitu ya. Iya. Dan kenapa nih pemilihan makanannya itu adalah ini semua? Iya. Karena pasti nih, kamu juga deh, San, betul. termasuk aku, adalah orang yang kalau misalnya dikasih waktu untuk rebahan, untuk stay at home, gitu, kita pasti nonton drakor dari udah ber-14 deh kayaknya. 14 ya. Udah mau maraton akhir. Ya. Kopi maraton juga. Ya, jadi pasti teman-teman di rumah juga banyak banget dong yang menghabiskan waktu rebahannya dengan nonton. Ya bisa juga sih curhat-curhat sama teman. Dan itu pasti selalu ada makanan. Iya, pasti. Gak pernah enggak. Dan kebanyakan mungkin sekarang orang-orang yang melakukan stay at home di rumah itu banyak yang mengeluh kalau berat badannya itu meningkat. Iya, betul. Nah, mungkin salah satunya karena pengaruh pemilihan makanan yang salah ya, San ya. Yang kayaknya tuh sedikit tapi tuh malah kalorinya tuh tinggi gitu loh. Iya. Sekarang mungkin kita mulai dari makanan yang pertama. Itu adalah ada popcorn. Ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu makanan ini tuh cocok banget kita pakai saat nemenin nonton drakor, film, apapun lah pokoknya. Di bioskop juga pasti selalu popcorn ya, San ya. Iya. Dan ini mungkin gak seberapa banyak ya dibanding kalau misalnya yang biasanya kita konsumsi. Gak sadar gitu ya makan ambil, tentunya tuh gak kerasa banyak gitu ternyata. Apalagi drakor. Sampai beberapa episode dan itu menghabiskan banyak waktu. Nah, ini hanya 100 gram popcorn, tapi kalorinya sangat-sangat gede juga. Gitu. Nah, makanan yang pertama yang mau kita battle adalah popcorn dengan apel. Iya. Kita sekarang bahas dulu beratnya ya. Beratnya dulu. Ini sekitar segimana sih kalau misalkan yang di bioskop gitu ya, itu ukuran medium. Ini ukurannya atau beratnya 100 gram yang kita pakai. 100 gram itu udah banyak banget. Dan ini mungkin setara kayak tadi Sania bilang, setara dengan kalau misalnya kita beli popcorn di bioskop mungkin ukuran medium. Nah, itu setara seperti itu. Dan kalau misalnya kalian tahu berapa kalori ini, pasti kan kaget. Ini kayak sekitar 370 kilokalori gitu, setara dengan satu kali kita makan lengkap gitu ya. Iya. Dan lemaknya 5 gram. Kalian tahu nggak sih lemak 5 gram itu sama dengan kita kalau misalnya kita minum minyak 1 sendok makan. Bayangin aja kita minum minyak 1 sendok makan. Hanya dari popcornnya aja di popcorn. Belum lagi kita makan makanan yang lain. Hotdog, belum berarti hamburger atau anything lah. Iya. Jadi udah tahu kan ya buat teman-teman di rumah kalori dari popcorn ini berapa. Sekarang kita bandingin kalau misalnya kita konsumsi apel kalau kita lagi nonton. Apalagi apel ini kan lebih padat ya, San ya, lebih padat. Ada seratnya juga, terus vitamin mineralnya lengkap. Terus kayak gitu bikin kenyang juga. Kalau misalnya popcorn ini kan kenyangnya lama ya. Harus mungkin udah kita ngabisin berapa kresek baru kenyang, baru kerasa gitu. Karena memang sifatnya lemak itu bisa terasa kenyang dalam perut itu kalau kita udah konsumsinya banyak. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dibandingin dengan kalori apel ini cuma 78 kalori aja. Perbandingannya bisa nyampe 3 kali lipat loh. Kalau misalnya kalian konsumsi apel sama konsumsi popcorn ini gitu. Mana popcorn itu kan seratnya juga kurang ya, Teh ya. Iya, dan ini juga termasuk dalam golongan karbohidrat yang pastinya kalorinya pasti banyak. Tapi kalau misalnya kalian makan apel ini, satu apel ini nih, ini beratnya 150 gram ya. Kurang lebih 150 gram. Iya, kurang lebih 150 gram. Ini kalorinya cuma 78. Dan lemaknya cuma 0,6 ya. Hampir mungkin kalau misalnya ini hampir nggak ada lemak.
ya, satu pun ini nggak ada. Satu pun, 1 gram pun. Kalau misalnya aku sih lebih milih Apel ya, biar Lebih selama fresh kita juga. stay at home, terus kita juga nonton drakor, tapi berat badan kita tuh nggak tetap ya, nggak nggak naik banyak. Jadi kalau gitu. misalnya kita udah masuk kantor seperti biasa atau masuk sekolah, teman-teman nggak akan mangling Iya, ya, nggak ada. gendutan sih gitu. kok ada yang berubah. Selanjutnya, Oke. ini aja deh, menggoda banget nih wanginya. Wanginya. Pasti teman-teman udah tahu ini apa? Ya, Ini mie adalah goreng. mie instan goreng. Nah ini mie instan goreng ini mungkin kalau misalnya yang lagi di rumah ini sering banget nih makan ini karena Iya. praktis, cepet juga. Apalagi misalnya lagi stay at home kayak gini, Betul. pasti nyetok makanan yang memang instan Iya, kan. yang nggak lama pengolahan, yang langsung makan gitu ya. Iya. Tapi ini sehat nggak sih? Sehat enggaknya tuh tergantung kita konsumsinya banyak atau enggaknya gitu. Dan juga kan ini makanan yang termasuk makanan yang berpengawet. Iya, betul. Itu nggak boleh dikonsumsi setiap hari. Terlalu sering itu malah nggak bagus ya. Iya, apalagi misalnya sehari 2 kali kalian konsumsi ini. Wah, Iya, nggak wah. beres. Nah, untuk 1 bungkus mie instan yang mungkin beratnya itu 85 gram, itu mengandung kalori 370 Ya, dan lemak 14 gram. Kalian 14 bayangin dong. gram. Udah berapa sendok makan tuh berarti ya? 14 gram itu hampir 3 sendok makan Iya. kalian minum minyak sayur. Minyak Coba bayangin. sayur. Gak mungkin kan kalian minum minyak sayur, tapi kalau misalnya kalian makan ini Betul. itu mungkin banget. Bahkan sehari mungkin bisa 3 kali kalian makan. Ya. Jadi kita akan battle ini sama Salad sayur ya. Di sini kita pakai 3 jenis sayur. Macam, betul. Ada wortel, ada kol ungu, sama ada timun Jepang. Tuh. Ya, ini makanan sehat ya. Dan sayuran ini pun rendah kalori. Rendah kalori tentu aja. Kenapa? Karena kalau misalnya sayur ini tuh dia gampang bikin Iya. kenyang, tapi nggak menimbulkan banyak kalori dalam tubuh. Iya betul. Jadi nanti si kalori yang berlebihan tuh nggak jadi lemak gitu ya. Jadi tetap Betul. Dan ini juga bikin kenyang loh. iya. Karena pasti, kan pasti. pakai dressingnya mayones. mayones. Atau mungkin bisa teman-teman ganti dressingnya juga sama olive oil juga Iya, bisa. kayak gitu. Atau misalnya teman-teman yang memang nggak suka salad yang asin, karena kan banyak ya Iya, orang juga yang nggak suka salad asin, mungkin bisa fruit salad gitu Iya. kan. Atau Terus- enggak dicampur salad buah sama salad sayur Nah, juga itu nggak juga masalah enak. gitu. Pakai daging-dagingan juga itu oke. Kalau Iya. misalnya salad Pakai itu telur sehat. rebus misalkan kayak gitu. Dan ini juga jangka panjangnya sehat juga buat Iya. tubuh gitu kan. Gak kayak kalau misalnya kita minum makan mie goreng instan ya, gitu kan. Nah, kalau misalnya salad ini di 150 gram ya saya. Iya 150 karena setiap bahan itu wortelnya 50 gram, timun Jepangnya 50 gram, sama si kol ungunya itu 50 gram dan 50 gram mayones juga. Mayones di sini kita pakainya yang low fat gitu ya, Iya, yang lemaknya. low fat. Jadi lemaknya kalau dibilang nggak ada lemaknya Iya, gitu kan. gitu. Nah, ini cuman 270 kalori aja. Betul. Bayangin dong kalau misalnya kalian makan sayur ini sama makan Iya. mie ini kalorinya aja udah jauh. Udah Iya, beda betul. jauh. Apalagi lemaknya. Lemaknya juga ini kan lemaknya 14 ya. 14. Ini cuman mungkin 1 atau 2 1, ya. gram dan itu juga nggak banyak karena lemaknya dari mayonesnya Iya. juga yang low fat gitu. Jadi teman-teman bisa pilih mau sehat, goreng, ya. mau kurus, atau mau gendut selama stay at home. Ya. Nah, sekarang adalah Kentang goreng. Nah, ini menggoda sih, Menggoda. wangi juga ya. Iya. Dan kering sih ini. Kering. Ini sedikit banget gak sih, San? Sedikit sih biasanya, tapi kebanyakan orang tuh nggak kerasa gitu loh makan kentang goreng tuh tiba-tiba banyak aja. Apalagi Nggak aku kerasa. nih, biasanya kalau misalnya aku tuh 1 piring gede mungkin bisa habis sendiri. Apalagi Iya. kalau masih aku kasih bumbu. Iya, atau enggak nanti ada saus, mayones dan sebagainya gitu ya. Tapi dibalik rahasia kentang goreng yang enak ini, ternyata berapa San kalorinya? Kalorinya tuh sekitar 340 kilokalori dan Segini? lemaknya segini 100 gram dari 100 gram kentangnya itu. Dan lemaknya itu berapa coba teh? 24,5 gram. Itu banyak banget. Banyak banget. Dari itu beberapa 2 kali sendok lipatnya makan. ini. Iya, betul. Lemaknya 2 kali lipatnya ini. Hampir 4 atau 5 kali lipatnya ini. Yes, betul. Kalau ini mungkin udah berapa? 10 kali lipatnya 10 juga lagi. beda. Beda apa? Mah? Lebih Jauh. mungkin. Lebih. Wah, gila. Berarti selama ini konsumsi lemak aku Ya, tuh banyak banget. banyak ya, San? banget Kalau hanya misalnya dari kentang goreng. kentang goreng. Nah, teman-teman sekarang bisa tahu ya kalau misalnya kentang goreng ini lezat memang ya, Memang. enak. Tapi dibalik itu lemaknya juga banyak. Iya. Mungkin cocok dikonsumsi untuk orang-orang yang pengen gemuk. Ya, lagi Yang menaikkan berat badan Ya, gitu meningkatkan ya. berat badan cocok nih makannya kentang goreng. Tapi
kalau misalnya kita nih yang berat-beratnya udah ideal, ideal terus, nanti cepet naiknya tuh cepet gitu ya, terus turunnya kita susah lagi. kita nonton kentang goreng, kita nonton sehari 3 kali di sela sholat doang. Udah gitu kita makan kentang goreng. Sekali nonton kita makan bisa 200 gram atau 300 gram, berapa lemak yang kita konsumsi? Udah 3 kali lipatnya lagi tuh, lebih banyak lagi. Mungkin itu udah lebih dari kebutuhan kita. Ya betul. Tapi kita bandinginnya mungkin kalau misalnya aku belinya sama salad sih saya. Karena betul. sama-sama asin juga proteinnya. Dan salad ini juga lemaknya rendah sedikit. Iya. Dan ini lebih bikin kenyang loh sebenarnya daripada lebih awet gitu kenyangnya. Karena kan seratnya juga kandungan seratnya lebih tinggi. Dan kalau misalnya aku lebih suka ini karena teksturnya, rasanya juga lebih segar gitu ya, lebih banyak juga dari berbagai macam sayuran. Cuma kalau kentang goreng kan ya cuman itu aja rasanya gitu. Cuma karena mungkin karena gurih gitu ya. Dan juga kita harus hati-hati dengan antrenya juga ya, kan kadang-kadang orang-orang udah dimasak nih kentang gorengnya ditambah lagi dikasih penyedap, nah itu yang bahaya. Nambah lagi. Nah jadi udah tahu kan teman-teman nih makanan ini semua mana yang baik dikonsumsi saat stay at home dan mana yang sebaiknya dihindari. Kurangi lah gitu ya. Kurangi. Sebenarnya boleh loh makanan ini semua tuh boleh kalian konsumsi, tapi jangan berlebihan yang pertama. Yang kedua harus tahu juga keadaan tubuh kita. Kalau merasa kita udah stay at home 1 minggu, kurang olahraga, kurang aktivitas fisik, nonton terus, udah gitu udah kita nimbang berat badan, timbangan kita udah bergeser ke kanan, udah agak shock tapi tuh masih tetap pengen makan gitu. Itu yang bahaya. Jadi kita harus bisa rem dan juga harus bisa monitoring tubuh kita sendiri. Nah, tadi udah lihat makanan-makanannya, kalorinya berapa juga udah, lemaknya berapa. Udah dibandingin gitu ya. Mana yang banyak lemak dan tidak. Ya, mana yang harus dikonsumsi atau misalnya yang baik dikonsumsi dan mana yang harus dihindari. Iya, betul. Sekarang kita ke minumannya San. Karena nggak lengkap kayaknya kalau kita makan tapi nggak minum. Selalu pasti minum. Ya, betul. Di sini ada soft drink yang memang kayaknya udah familiar banget gitu ya. Yang paling enak tuh di minumnya tuh bareng sama tadi kentang goreng. Junk food lah ya. Junk foodnya gitu. Nah, di sini ukurannya itu sekitar 330 ml. Terus untuk kalorinya di sini ada 140 kilokalori teh gitu. Oh my god. Ya, dan kandungan gulanya di sini juga tinggi, itu sekitar 33 gram gulanya. Nanti mungkin di next video kita bahas kandungan gula ya. Betul. Harus biar teman-teman bisa lebih bisa lebih terbayang. Ya. Gitu. Nah, ini gede banget loh gulanya segitu. Iya, udah berapa sendok makan tuh kalau misalkan di. Kadang-kadang orang ada yang minum sampai mungkin yang 1 liter ya. Iya. Itu tuh kayak bisa untuk minum seharian itu aja gitu, mereka tuh minum itu terus gitu. Parah banget sih. Dan aku shock banget sih sebenarnya ngelihat dari kalorinya. Ini 140. Kalau apel ini aja 78 kalori. Wow. Dan ini nggak bikin kenyang sebenarnya, malah bikin kita kembung. Iya, kembung dan ya udah gitu. Kalori tetap naik lagi kayak gitu dan ya. Wow, amazing ya. Kita battle sama air putih, air mineral. Nah, air putih ini sebenarnya kenapa kita battle sama air putih? Karena menurut aku sendiri ya, nggak ada minuman terbaik selain air putih. Iya, betul. Netral gitu ya. Dan air putih ini tuh dibutuhin banget loh sama tubuh kita. Karena hampir 80% dalam tubuh kita nih, tubuh orang dewasa adalah cairan. Kalau misalnya kita dehidrasi itu jangka untuk ke penyakitnya tuh banyak. Karena kalau misalnya kita dehidrasi itu bisa sampai hilang kesadaran. Wah, serem juga ya. Langsung berarti mesti harus dibawa ke rumah sakit sih kalau kayak gitu. Dan ini tuh nggak akan memperberat kerja ginjal. Iyalah. Malah ginjal itu membutuhkan air untuk mengeluarkan banyak banget kan racun, vitamin, sebagainya yang memang mengendap dalam ginjal. Jadi menurut aku air putih itu nggak ada bandingannya sama apapun. Ini tetap paling sehat, paling terbaik di seluruh dunia adalah minuman air putih. Dan untuk kecantikan juga ya, penampilan gitu. Dan yang paling penting, air putih ini nilai kalorinya 0, nggak ada. Iya. Jadi kalau misalnya diet, kebanyakan konsumsi air putih. Karena memang selain bikin kenyang, kan air pun bisa bikin kenyang ya. Dan juga kalorinya 0. Jadi nggak khawatir gitu ada kenaikan berat badan yang nggak diharapkan. Nah, kita udah beres nih San. Udah pokoknya ya. Dari makanan yang paling menggoda banget, menurut aku emang menggoda banget siapa lagi wanginya ya. Dengan makanan yang memang sehat, aman, yang dianjurkan gitu ya. Sayur dan buah. Kalori ini perlu kita bahas. Karena sebenarnya sih kalori itu tuh penting banget, apalagi kalau misalkan nanti nyambungnya ke penyakit. Tuh banyak penyakit yang memang bersumbernya tuh dari tingginya kalori yang kita makan gitu. Dan juga lemak ya. Karena memang biasanya sih makanan yang tinggi kalori itu lemaknya juga tinggi. Contohnya tadi ya,
si kentang goreng ini lemaknya hampir 2 kali lipatnya dari mie instan gitu. Dan itu membuat aku kaget banget sih, aku gak mau makan lagi kentang goreng di rumah. Jadi memang penting banget ya Sana kita membahas kalori ini, dan kita harus mengetahui berapa nilai kalori dalam makanan. Karena jangan sampai kita udah tahu nih kondisi tubuh kita ini sebenarnya obesitas, atau misalnya kita lagi kolesterol, terus kita salah konsumsi makanan, itu berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Kita bisa kena diabetes, kolesterol, dari lemak yang tadi itu yang tinggi itu kan, dan obesitas. Dimana nih kalau misalnya orang sudah terserang obesitas, itu penyakit 1001 datang terhadap tubuhnya. Semua penyakit itu bisa datang karena metabolisme tubuhnya udah nggak baik, karena udah terlalu gemuk berat badannya gitu. Nah makanya teman-teman di rumah tuh harus bisa membaca kalori dalam setiap makanan. Nanti kalau misalkan makanan kemasan tuh dibaca dulu nutrition fact-nya. Gampang banget gitu, karena memang sebenarnya membaca kemasan itu sudah ada dalam pesan gizi seimbang. Jadi kita tuh harus rajin-rajin baca nutrition fact untuk mengetahui oh ternyata ya kita tuh konsumsi anjurannya segini gitu ya. Kita konsumsi misalnya nih makanan roti, pasti ada nutrition fact-nya. Kita bisa tahu nih oh kalau misalnya aku makan 1 bungkus full, aku dapat kalori itu segini, dapat lemak itu segini. Dan itu penting jadi nanti kita bisa menyesuaikan dengan makanan-makanan selanjutnya yang kita makan gitu ya. Ternyata yang tadi makanan aku tuh udah tinggi lemak nih, yang selanjutnya harus bisa meminimalisasi lah gitu. Kalau misalnya mungkin kalian udah makan mie instan, sesudahnya kalian jangan makan popcorn, makan buah gitu. Kita kombinasi makanan itu penting. Gak melulu juga kok kita harus makan yang gak berasa terus kayak gitu. Tetap harus bervariasi karena kan nilai gizi juga setiap makanan berbeda-beda, jadi saling melengkapi gitu kan ya. Dan kenapa nih kita menghubungkannya ke penyakit-penyakit kayak obesitas, kolesterol, diabetes juga. Sania tahu nggak ada satu produk herbal yang dia tuh sudah uji klinis diabetes. Wah, apa tuh? Namanya Soman atau Sozo Formula Manggata 1. Nah, ini dia produknya. Jadi produk ini adalah produk herbal yang namanya Sozo Formula Manggata 1 atau Soman yang bisa kita jumpai dan juga biasa kita dengar tuh Soman. Nah, Soman ini adalah jamu tetes herbal yang terdiri dari 39 bahan alam. Nggak ada pengawet, nggak ada pewarna. Cuma ada buah, sayur, sama rempah aja. Jadi ini bener-bener alami banget. Dan kenapa tadi kita nyambung ke diabetes, kolesterol, dan obesitas? Nah, si jamu tetes Soman ini bisa mengatasi masalah tersebut. Karena udah melakukan uji klinis gitu mungkin ya? Iya, jadi Soman ini udah ada 2 uji klinis. Yang satu diabetes dan satunya lagi adalah kolesterol. Jadi buat teman-teman di rumah yang sudah telanjur kolesterol apalagi ya, karena mau konsumsi makanan ini selama stay at home, bisa banget nih konsumsi Soman sebagai pendamping vitaminnya biar tubuh tetap terjaga. Karena apalagi di musim-musim corona kayak gini, kita nggak boleh sampai drop imunnya. Daya tahan tubuh tetap harus terjaga. Betul, karena yang paling penting di keadaan ini adalah imunitas kita yang memang tetap terjaga dan juga tinggi ya. Karena kalau misalnya imunitas kita cukup, itu menurut aku belum terlalu bikin tubuh kita nih jadi ada tamengnya gitu kan. Virus-virus dan bakteri belum harus tinggi gitu. Dan juga ini aman banget dikonsumsi ya. Jadi teman-teman di rumah jangan sampai khawatir udah konsumsi vitamin A tapi mau konsumsi Soman takutnya berlebihan apa gimana tuh nggak akan menimbulkan efek yang memang berbahaya. Karena ini alami 100%. Gitu. Nah buat teman-teman semua di rumah yang memang kepo banget tentang produk ini kayak gimana, bisa follow Instagramnya di Harvest Care kayak gitu. Jadi mungkin itu aja ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.